Kabar gembira buat Anies. Anies Baswedan digugat, netizen melawan. Seiring dengan popularitas Anies Baswedan yang terus menguat sebagai tokoh yang konsisten dengan pemenuhan janji-janji politiknya, serangan terhadap beliau pun dari berbagai pihak terus menghantam. Ya, serangan-serangan ini tentu jadi hal yang wajar. Saat kepentingan orang banyak yang dibela, tentu kepentingan orang yang sedikit yang dikesampingkan. Siapa orang-orang yang sedikit itu? Tentu orang-orang yang punya banyak uang, yang dengan kekuatan uangnya coba-coba membeli kepentingannya. Tapi kabar gembira buat Anies. Meski diserang dari berbagai arah penjuru mata angin, netizen dan para pendukungnya selalu berbondong-bondong membelanya. Ya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat 4 pengembang pulau reklamasi sekaligus di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia digugat karena mengeluarkan surat keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018. Keputusan gubernur ini mencakup tentang pencabutan beberapa keputusan gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi. Akhirnya budayawan Sujiwo Tejo pun membela Gubernur DKI Anies Baswedan karena selalu dianggap salah. Menurut dia, ada dugaan rekayasa. Jika Anies disalahin melulu kayak nggak pernah ada benernya, maka patut diduga ini gorengan garis miring rekayasa. Begitu kata Sujiwo lewat Twitternya. Silakan dicek aja langsung. Kebijakan-kebijakan Pak Anies jelas sejalan dengan janji-janji politiknya. Malah itu yang nggak kita lihat di pejabat yang lebih atasnya. Dan pelajaran untuk kita semua. Tentu, cek and recheck dulu sebelum share berita. Biar nggak malu sendiri nantinya. Sahabat semua, kalau para sahabat mengikuti beberapa video-video terakhir yang saya publish, itu beberapa ada yang terkait dengan Anies Baswedan dan ada juga yang terkait dengan Elon Musk. Dan hari ini kaget juga saya, ternyata kedua orang ini disandingkan dalam sebuah penghargaan yang diberikan kepada 21 orang. Pahlawan 21, jadi 21 pahlawan di tahun 2021. Jelas bikin netizen heboh, bikin hatersnya langsung kejang-kejang. Dan kabar ini langsung muncul, langsung mencuat di hampir semua media mainstream di Indonesia. Salah satunya dari cnnindonesia.com yang memunculkan judul netizen heboh, Anies sejajar dengan Elon Musk jadi heroes. Ya, kita tahu ini Elon Musk ini kan pendiri Tesla dan SpaceX. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masuk ke dalam jajaran 21 Heroes bersama sejumlah tokoh dunia termasuk pendiri Tesla dan SpaceX Elon Musk membuat geger jagat dunia maya. Ya, kita tahu Elon Musk di video saya yang sebelumnya kita berikan kabar juga bahwa ini dimungkinkan orang yang paling beruntung dengan kondisi COVID-19 ini bukan Bill Gates tapi adalah Elon Musk ini. Nah, ya kita tahu Tesla dengan mobil listrik yang paling nyaman dan bahkan bisa mengemudi sendiri, harganya juga luar biasa mahal itu. Tentu itu membuat geger warga dunia, apalagi dengan proyek besarnya SpaceX yang menyiapkan untuk memindahkan kehidupan manusia ke planet Mars. Sekarang Anies Baswedan disejajarkan dengan Elon Musk. Gimana nggak kejang-kejang tuh para haters ya. Anies diketahui berada pada urutan 17 dari 21 nama terpilih. Namanya masuk sebab dinilai berhasil memperbaiki transportasi kota Jakarta di tengah pandemik virus COVID-19. 21 nama itu merupakan pilihan transformatif Urban Mobility Initiative yang menjadi lembaga nirlaba asal Jerman. Jadi tentu independensinya pasti sangat terjaga dalam memberikan penghargaan ini. Lembaga ini mendorong inisiatif kebijakan transportasi urban berkelanjutan di seluruh dunia. Sejauh ini sudah ribuan cuitan mengenai Pak Anies dan topik tersebut menjadi salah satu trending di Twitter. Ya, kita lihat tadi di Twitter yang trendingnya justru sekarang Elon Musk. Ya, saya kira sebentar lagi Anies masuk ke trending Twitter. Ya, kalau kita lihat-lihat di Twitter ini ucapan selamat langsung datang bertubi-tubi dari mana-mana. Selamat Pak Anies, semoga kotanya terus meningkat kualitasnya, sukses selalu, keren Pak Anies. Wah, ini macam-macam. Masya Allah, tabarakallah, Pak Anies keren, cebong panas ini. Sebagian dari mereka juga merasa bangga sebab Anies disejajarkan dengan Elon Musk. Ya, seperti dari Wiz Khalifa ya. Lagi dan lagi dunia memberi apresiasi atas kinerjanya. Maksudnya ke Anies Baswedan ya.
Jubir bacot, anggota DPRD kurang wawasan, nggak mau protes, minta bagian untuk disertakan, Anies memang hero. Ya, dalam situsnya Tumi menyebutkan sejumlah pencapaian Anies adalah membuat jalur sepeda sepanjang 63 km hingga menciptakan integrasi antar moda. Nah, kota ini bertujuan menciptakan transformasi yang adil, terjangkau, dan inklusif bagi semua kalangan. Demikian penjelasan Tumi dalam keterangannya. Tumi juga mengapresiasi langkah Anies meluncurkan bus listrik sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta. Selain itu, dinilai bila salah satu keberhasilan Anies dalam mentransformasi sistem transportasi Jakarta yakni dengan merenovasi stasiun KRL dan MRT untuk diintegrasikan dengan moda transportasi lain. Dan ini langsung kemudian direspon oleh Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari bisnis.com, ini masuk daftar Heroes 2021 bareng Elon Musk, ini respon Anies. Ya, beliau menyampaikan bahwa ini adalah bukti pencapaian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata ibu kota. Salah satunya adalah integrasi bus rapid transit yang diimplikasikan ke dalam sistem Jaklingko. Juga berhasil mengintegrasikan halte dengan stasiun KRL, komuter lain maupun moda raya terpadu MRT. Ya, pencapaian ini adalah hasil kolaborasi berbagai pihak. Memang dari awal sudah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi publik untuk terlibat dalam perencanaan. Jadi saya kira respon dari Anies Baswedan bukan kemudian memunculkan kehebatan dirinya secara personal, bukan sebagai seorang Superman, tapi beliau menunjukkan ini adalah bukti dari kinerja yang super team, bahkan melibatkan rakyat jelata sekalipun yang ingin memberikan masukan-masukan untuk perencanaan pembangunan di pemerintahan kota Jakarta, terutama dalam upaya meningkatkan perbaikan sistem modanya, ya, transportasi di Jakartanya. Nah, saya kira ini menjadi cara yang efektif yang harus segera juga ditiru oleh para pemimpin yang lain, oleh para gubernur-gubernur di wilayah-wilayah yang lain. Dan respon yang seperti ini menunjukkan keteladanan, saya kira, bahwa ketika ada seseorang yang memuji kita, mengapresiasi kita, tentu yang pertama adalah alhamdulillah, kembali kepada Allah. Yang kedua, karena tidak ada satupun orang yang bisa mewujudkan karya hanya dengan seorang diri. Tentu pasti ada keterlibatan orang lain, bahkan keterlibatan para pengkritiknya, dan itu sangat diperlukan karena itulah yang akan membuat upaya-upaya kita tidak keluar dari jalur-jalur yang sudah dirancang sebelumnya. Fungsi dari para pengkritik itu kan justru di situ, dia memberikan obat agar kinerja sebuah kekuasaan itu tidak keluar dari rambu-rambu yang sudah dibuat sebelumnya. Saya kira buat para haters Anies Baswedan, terus bunyikan, terus kritisi, terus marahi, terus ejek, terus bully Anies Baswedan, karena itu akan menjadi rambu-rambu buat Anies Baswedan. Saya yakin Pak Anies tidak akan melaporkan satupun orang-orang yang membulinya, orang-orang yang mengejeknya, orang-orang bahkan yang bersikap rasis terhadap Anies Baswedan. Ya, kita tahu dulu Anies Baswedan sempat dibully dengan sangat kejam oleh Ferdinand Hutahian kalau tidak salah, ya, dengan mengucapkan Anies Bus Edan. Padahal itu sebuah marga yang kalau mau dituntut tentu bisa, tapi beliau sih tidak melakukannya. Jadi jangan khawatir, terus saja bully Anies Baswedan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.